tapi dia datang tuh di daerah hutannya itu di daerah Solo. Ya tepatnya itu. Dia di situ diantarlah juru kunci lah di situ ya. Dan dia melakukan ritual itu, tumbal itu, tetapi dia nggak serahkan jiwa orang lain. Jadi dia sendiri, dia pinter mas logikanya, nggak nyerahkan anaknya, nggak nyerahkan istrinya, tapi dia nyerahkan diri sendiri itu. Nah setelah dia ritual itu, dia pulang mas, dia pulang, dia merantau bawa anak istrinya ke daerah Lampung kalau nggak salah. Di sana dia merantau di sana sebagai sopir. Kan kalau di sana itu kebanyakan mengangkut hasil kebun ya, yang berat itu ya, masuk kebun itu. Kelapa sawit kalau nggak salah itu. Di daerah Lampung juga ada. Setelah itu di sana perilakunya jadi aneh mas. Jadi kasar. Jadi jiwa kemanusiaannya ini jadi berkurang. Dia bunuh orang gitu. Di luar Jawa itu kalau yang masih hutan itu bunuh orang kadang-kadang tidak kelihatan lah gitu. Dia sampai seperti itu mas. Itu yang pada waktu di luar Jawa yang dia lakukan. Perilakunya jadi kasar, sama istrinya jadi brutal. Tetapi rezeki dia dapat mas. Rezeki gampang. Ya. Walaupun dia bekerja, tapi rezeki itu ngalirnya itu gampang gitu loh. Sampai dia punya rumah lagi, sampai hutangnya lunas lagi mas. Tetapi dia nggak tenang, kasar dia. Jadi dia keinginan membunuh itu tinggi. Dan dia tobat itu karena keinginan membunuh istri. Jadi dia tobat mas, dia pengen keluar dari ritualnya sendiri gitu ya. Jadi kalau pas sama istri itu dia juga merasa kalau itu bukan dia gitu. Jadi dia pas sama istri itu dia siksa dulu. Jadi kayak apa ya? Kayak bukan dia lah ibaratnya. Istri mau ditabrak sendiri pakai motornya, disiksa, dipukul gitu. Lama-lama kalau pas kesadarannya kembali itu dia capek mungkin ya dengan begitu. Dia pengen kembali cari rezeki yang normal-normal aja. Nah pas ada niatan dia untuk keluar dari ritual atau pesugihan yang dia ambil sendiri, mulailah itu mas penyakit. Dia sering kesakitan lah, dia sakit-sakitan. Tapi dia nggak peduli, dia tetap dia kesakitan. Hartanya mulai nyari rezeki mulai susah. Akhirnya dia pindah lagi ke kampung mas, yang di rumahnya, yang dia beli rumah di kampung itu. Dia ternak babi mas, karena babi itu ada inilah banyak pemasoknya lah, ya kan. Dia ternak babi, walaupun penghasilannya sedikit nggak masalah, nggak seperti dulu nggak masalah, tetapi jin ini sudah jadi satu otomatis kan, dia sudah pernah ritual. Jadi dia ternak babi itu setelah dia bertobat ya? Iya begitu. Tapi walaupun dia bertobat begitu, tetap aja mas jin itu belum keluar. Karena apa? Karena dia belum putus ritualnya. Maksudnya dia belum memotong ritualnya sendiri. Jadi masih ada perjanjian gitu. Nah akhirnya dia menghubungi nomor saya lagi lewat kawannya lah yang menghubungi saya. Saya datang ke situ, saya biasa mas, mata saya melihat hal yang gak wajar lagi. Jadi saya melihat orang tinggi besar, rambutnya begitu gimbal sampai ke lantai gitu dengan taring gitu, gitu. Dan yang kedua saya heran, kok ada perempuannya juga, tapi hanya kepalanya yang bawahnya ular. Nah saya curiga ritual dia itu tidak di laut, tapi kenapa ada punya usut. Jadi ini orang dulunya waktu dia mudanya baru lulus SMA mau ditumbalkan ayahnya buat nikah sama yang
yang atasnya perempuan, bawahnya ular tadi. Gitu, tapi dia melarikan diri karena takut gitu. Jadinya pesugihan ayahnya kan otomatis batal itu. Tapi sudah kayak kena kutukan lah. Jadi si orang sebut, kalau orang sebut blorong ya, marah gitu, ngutuk. Gak akan hidup enak lah, gak akan hidup nyaman lah kalau gak kembali ke saya. Gitu ceritanya. Dan pada waktu saya datang ke tempatnya itu, di rumahnya daerah Gunung Kidul itu, otomatis dia berbicara itu double dua loh mas. Kadang dia minta tolong, terus kadang kesadarannya hilang, dia marah-marah. Dan suaranya itu lain-lain. Kadang kalau pas dia minta tolong bisa pelan gitu, bisa wajar kayak orang lah kita beginilah. Tapi nanti selang berapa menit dia kayak suaranya jadi gede gitu mas, jadi teriak marah gitu. Yang intinya jangan ikut campur urusan saya gitu. Intinya begitu. Dan terus kembali lagi tuh ke suaranya lagi, orang itu bilang tolonglah saya gitu. Saya sudah mau tobat, saya mau nyari rezeki yang halal untuk anak istri saya nggak mau seperti ini terus, saya nggak mau hidup atas kendali jin ini gitu. Terus kembali lagi suara. Jadi malam itu saya dengarkan dua suara yang berubah-ubah gitu. Dan kembali lagi ada istrinya, dan dia karena orang tuanya jauh kan, kita kembali lagi berdoa memohon pertolongan Tuhan ya. Malam itu juga saya putus perjanjian ritual itu satu mas. Walaupun suasananya nih ada teriakan dia lah, ada yang dia mau mukul tapi nggak bisa gitu kan, karena kembali lagi raganya saja manusia gitu kan. Jin itu sebenarnya nggak bisa ngapa-ngapain gitu kalau dia nggak pinjem raga manusia. Dan kalau manusianya pinter, jin itu juga nggak akan bisa pengaruhi manusia untuk berbuat apa atau berbuat apa. Sebenarnya nggak bisa, nggak mampu dia gitu. Dan setelah yang tinggi besar bertaring itu sudah nggak mampu apapun ya, sudah nggak punya tenaga apapun karena pertolongan Tuhan ya. Memang Tuhan sudah menolong untuk selesailah berbuat yang tidak benar itu. Jadi dia sembuh lah ya. Gantilah yang perempuan ini, yang blorong tadi. Yang bawahnya bersisik itu ya? Iya, yang ular itu. Karena kan memang pada awalnya pertama kali memang perjanjian atau pesugihan itu kan memang berawal dari bapaknya laki-laki ini gitu loh, yang menumbalkan anaknya sendiri dulunya, sampai anaknya kesulitan, nggak tahu lah ya itu bagaimana kesulitan, tapi namanya gaib, namanya mistis, apapun bisa terjadi lah mas ya. Kalau di logika nggak masuk, tapi ada gitu kan, gaib memang ada gitu. Dia cari rezeki itu seret gitu, karena perempuan ini sudah ngomong seperti itu gitu loh. Karena pada waktu ditumbalkan si blorong ini kan senang gitu loh, dapat dia yang masih ibaratnya belum terpolusi apapun lah ya mas, masih baru lulus SMA, dan anak ini biasa saja kehidupannya, polos-polos aja gitu loh. Jadi blorong ini suka, dan dia lari itu dia keluarlah omongan kalau kamu nggak bakal hidup enak kalau nggak kembali ke saya gitu loh. Diancem. Tapi ya nggak bisa disebut bodoh ya, mungkin karena keadaan yang memaksa dia untuk gelap mata lah, malah melakukan ritual yang jin itu gitu loh mas. Jadi setelah sembuh dari ini, PR saya ada lagi yang blorong ini kan. Dan karena si laki-laki ini nggak ada perjanjian apapun sama si blorong ini, lebih mudah saya untuk tolongnya gitu, lebih mudah.
lebih mudah untuk tolongnya. Dan alhamdulillah istrinya juga ikut berdoa, kita ikhtiar sama-sama di situ, kita berdoa sama-sama di situ, dan Tuhan memberikan pertolongan di situ. Akhirnya terbebaslah laki-laki ini. Tapi Mas, sekarang dia cari rezekinya biasa saja, kadang ada kadang enggak, tapi dia tentram gitu, dia inilah nyaman. Rezekinya nggak semudah Iya, dulu. dia rezeki yang tabungan dia yang dulu-dulu itu habis juga